Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Mambaul Izzi Hakim, mahasiswa PJJ dari kelas A11 dengan NIM 2281130530522. Teman-teman, pernah nggak sih kalian melakukan transaksi, akan tetapi ternyata transaksi yang kita lakukan itu tidak sah menurut Islam? Padahal transaksi dalam Islam itu sangat penting. Kalau transaksinya salah atau akadnya salah, bukan hanya jadi transaksinya bermasalah, tapi malah bisa membuat kita menjadi orang yang berdosa. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 akad yang dilarang dalam Islam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai 5 akad yang dilarang dalam Islam, mari kita mulai dari pengertian akad. Apa itu akad? Akad dalam Islam adalah perjanjian antara dua pihak yang akan melakukan transaksi. Nah, dalam Islam juga dijelaskan, misalnya contohnya jual beli, sewa, ataupun kerjasama yang lainnya. Bahkan hutang termasuk dari transaksi akad. Nah, di dalam Islam juga dijelaskan bahwa ketika kita melakukan akad, kita harus menjadi seorang yang jujur, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, di dalam Islam ada hal-hal yang dilarang dan beberapa jenis akad yang dilarang supaya tidak menimbulkan penipuan, ketidakjelasan, ataupun bahkan kezaliman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang 5 akad yang dilarang dalam Islam. Kita masuk ke poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada yang namanya akad riba. Nah, akad riba adalah tambahan transaksi hutang yang disyaratkan di awal. Contohnya, misal ketika kita meminjam uang 1 juta rupiah, lalu ketika kita akan mengembalikan uang tersebut, kita kena tambahan misalnya 1.200.000. Nah, tambahan uang tadi itu disebut dengan bunga. Nah, bunga di dalam Islam itu termasuk riba. Bahkan Allah secara tegas di dalam Al-Qurannya melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Karena riba bisa membuat seseorang menzolimi karena sedang merasakan kesulitan. Nah, poin yang kedua yaitu ada yang namanya akad gharar. Nah, apa itu akad gharar? Akad gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya, ketidakjelasan dalam bentuknya, atau ketidakjelasan dalam kualitasnya, atau bahkan ketidakjelasan dalam keberadaannya. Atau contoh sederhananya, misalnya kita akan membeli sebuah barang, akan tapi barang tersebut belum pasti ada. Nah, di dalam Islam, ketika kita akan melakukan transaksi, kita harus jelas keberadaan barang tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga yaitu ada akad yang mengandung maisir. Nah, maisir adalah transaksi yang mengandung taruhan atau untung-untungan. Contohnya, taruhan uang dalam permainan tertentu atau lomba tertentu. Kalau kita melihat sebuah konsep taruhan, sudah dipastikan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya tanpa usaha yang jelas. Oleh karena itu, Islam melarang akad yang mengandung maisir. Dan poin yang keempat itu ada akad dengan penipuan atau tadlis. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang menjual barang cacat, akan tapi dia tidak memberitahu pembelinya. Atau misal contoh lainnya, memalsukan kualitas barang agar kualitas barang tersebut terlihat lebih bagus. Bahkan dalam hal ini Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Itu artinya Islam sangat menekankan dan menegaskan ketika seseorang melakukan transaksi harus menjadi transaksi yang jelas dan jujur. Nah, lanjut ke poin yang terakhir atau yang kelima, yaitu ada akad untuk menjual barang yang diharamkan. Nah, itu termasuk akad yang dilarang dalam Islam. Contohnya, misal untuk menjual minuman keras, narkoba,
yang dilarang dalam syariat Islam. Walaupun transaksinya jelas dan terbaca dan terlihat, tapi itu tetap tidak diperbolehkan dalam Islam karena barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu barang yang haram. Nah, teman-teman, tadi kita sama-sama sudah menyimak dan belajar tentang 5 akad yang dilarang dalam Islam. Jadi di dalam Islam, transaksi atau akad bukan soal untung dan rugi, tapi juga soal halal dan keberkahan. Oleh karena itu, karena sekarang kita sama-sama sudah mengetahui tentang akad yang dilarang, pada itu kita berharap untuk menghindari setiap akad yang mengandung riba, gharar, maisir, penipuan, dan barang yang diharamkan. Oleh karena itu, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga saya berharap transaksi yang kita lakukan selama ini diberikan keberkahan dan kehalaalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.